Tiap memasuki tahun baru, periode Januari hingga Maret selalu menjadi momok bagi warga Jabodetabek. Curah hujan yang tinggi ditambah persoalan drainase menjadi ancaman banjir tahunan. Bahkan Jawa Barat telah menaikkan status menjadi siaga bencana. Berbagai perbaikan telah dicanangkan, akan tetapi bagaimana realisasinya? Siapkah Jakarta dan sekitarnya menghadapi banjir? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Tahun baru 2026 menjadi awal sekaligus harapan bagi masyarakat Indonesia setelah rangkaian bencana hidrometeorologi yang menguji daya tahan negeri. Namun ironisnya, pada awal tahun juga cuaca ekstrim dengan hujan intensitas tinggi yang dapat memicu banjir kerap terjadi. Hingga hari ini, hujan terus mengguyur sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terus menyerukan peringatan dini akan hujan lebat, termasuk wilayah Jabodetabek yang diperkirakan akan menghadapi puncak musim hujan pada awal tahun. Berkaca dari peristiwa banjir besar awal tahun lalu, tim Fakta turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi terkini. Hari ini tim Fakta berserta dengan tim KP2C dan juga tim Katak Oren DLH Kota Bekasi akan melakukan penelusuran di Sungai Cilengsi. Kita akan melihat seperti apa kondisi sungai, kemudian kesiapan infrastruktur yang digunakan untuk mencegah banjir. Karena ini sudah memasuki periode awal tahun, periode musim hujan di mana ancaman banjir ini semakin nyata. Nah, Anda melihat pemirsa di samping saya ini, samping kanan kiri saya ini merupakan aliran Sungai Cilengsi yang hulunya dari Bogor ya, kawasan Bogor, baik itu Sentul, Jonggol maupun Babakan Madang yang mengarah ke Kota Bekasi. Aliran sungai ini melewati Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi yang ketika musim hujan atau ketika terjadi hujan ekstrim, aliran sungai inilah yang bermasalah. Biasanya aliran airnya ini meluap dan bisa sampai menggenangi rumah warga, khususnya yang berada di wilayah perumahan Villa Nusa Indah. Kita akan lihat nanti seperti apa kesiapannya ya yang sudah dipersiapkan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya banjir. Kita temukan faktanya. Pak, kita akan susur sungai, Pak Parman, sama tim DLH juga ya, Katak Oren. Pak Parman, nanti seperti apa rute kita ya untuk menyusuri Sungai Cilengsi? Kita akan susur Sungai Cilengsi bersama pasukan tim Oren Katak ya, DLH Kota Bekasi. Mereka yang sehari-hari bertanggung jawab membersihkan kali Bekasi ini supaya nggak banjir ya. Jadi hari ini kita akan melihat kondisi sungai, mana tanggul-tanggul yang belum selesai, kemudian mana lokasi-lokasi yang akan dibangun kolam retensi atau polder. Termasuk juga sumbatan-sumbatan sampah itu nanti ada di jembatan mana saja. Itu yang kita mulai hari ini. Ada persiapan khusus yang harus kita lakukan mungkin, Pak? Yang pertama adalah keamanan dulu. Kita sudah memastikan untuk Sungai Cilengsi 6 jam ke depan tidak ada potensi banjir. Untuk Sungai Cikias 8 jam ke depan tidak juga potensi banjir. Jadi perjalanan kita selama 6 jam ke depan soal aman. Punya persiapan wajib Mbak tolong pakai pelampungnya. Oke, boleh kita sambil pakai. Silakan dikasih pelampungnya. Yang berangkat semua ya. Untuk mengakses perahu pemirsa. Lihat gambarnya sisi kiri ya. Ini sekarang 1 meter ya. 1 meter. Banjir kemarin 8 meter, 8 meter 40 ya. Berarti tinggal nambah 7 meter ke atas banjirnya loh. Oke, jadi sampai menutupi pohon-pohon ini. Sampai pohon-pohon itu nutup tuh. Kelihatan ya pohon-pohon itu. Kita bisa bayangkan ya tingginya pemirsa. Udah sekitar seplafon rumah ya. Seplafon rumah bahkan ada yang sampai sedengkul di lantai 2 rumahnya itu. Kalau melihat kondisi sungai sekarang nih Pak, masalah sampah sendiri Pak di Sungai Cilengsi ini salah satu penyebab banjir juga. Iya, masalah sampah penyebabnya salah satu penyebab banjir ya. Jadi begitu air tinggi, dia membawa sampah-sampah yang ada di daratan ya, daratan sampai ke hilir. Nah, menjelang Bendung Bekasi itu ketemu dengan 5 jembatan. Di masing-masing jembatan itu sampahnya nyangkut. Sampah biasa, pohon bambu, pohon pisang, spring bed juga termasuk di situ. Nah, begitu nyangkut, dia menghambat aliran air. Makanya banjir di sini makin lama makin parah. 2 Blok Y. Apa yang membuat dia jadi titik terparah, Pak? Karena dia elevasinya lebih rendah ya dibanding yang lain. Ini sudah terrealisasikan, ini cukup besar ya, Pak ya? Bisa sampai menampung kurang lebih 1 juta meter kubik ya? Betul, 1 juta. Di satu titik ini saja pemirsa, ini adalah satu titik pertama yang kita lihat yang akan dibangun kolam retensi dan nantinya masih akan ada 7 titik lainnya yang juga akan dibangun kolam retensi. Tetapi sampai sekarang Pak, progresnya seperti apa? Progresnya sekarang adalah dalam larap nih, desainnya sudah selesai, larap untuk menghitung berapa sih nilai ganti rugi lahan dan segala macam. Setelah itu pengadaan lahan, baru pembangunan konstruksi. Kalau dari jadwalnya BBWS ya, perkiraan awal 2028 nih.